Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo adik-adik SD 3 Alabidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, Ustazah doakan semoga kalian senantiasa dalam kesehatan, keluarganya juga diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, serta diberikan kemudahan untuk menjalankan ibadah-ibadah dan menjalankan aktivitas di hari ini dan seterusnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih dipertemukan oleh Allah pada hari ini di acara apa yo? Betul sekali, guru berkisah. Kita bersyukur ya, kita diberikan kesehatan. Kalian masih bisa makan dengan enak, masih bisa tidur dengan nyenyak, masih bisa beraktivitas dengan lancar, begitu ya. Sementara teman-teman kita di belahan bumi yang lain, mereka bisa jadi diberikan hal yang tidak sama dengan kita saat ini. Mereka untuk tinggal saja mungkin rumahnya kebanjiran atau rumahnya kena longsor dan lain sebagainya. Kita doakan untuk teman-teman kita yang berada di Sulawesi, berada di daerah di luar kita yang sedang mengalami bencana, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa bangkit kembali, gitu ya. Nah, yang kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, kepada nabi kita, kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adik-adik, pada guru berkisah hari ini Ustazah Desia akan mengisahkan atau mengajak kalian belajar lagi tentang keteladanan salah satu dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Nah, ada yang tahu siapa ya kira-kira yang akan Ustazah ceritakan? Oke, Ustazah kasih clue ya. Beliau ini seorang muslimah atau seorang perempuan. Kemudian beliau ini seorang muslimah yang cerdas, seorang muslimah yang sangat lembut, seorang muslimah yang sholihah sekali. Dan beliau ini adalah putri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama beliau ini dijadikan sebagai salah satu nama kelas di kelas 5 di SD 3 Alabidin Surakarta. Nah, ada yang tahu siapa kira-kira? Ayo. Betul sekali. Ya, Fatimah binti Muhammad atau biasa kita kenal dengan Fatimah Az-Zahra binti Muhammad. Ustazah, gimana sih ceritanya Fatimah? Kenapa sih harus kita bahas hari ini? Oke, Nak. Jadi sebelum Ustazah bercerita lebih jauh ya, Ustazah akan sedikit memberikan gambaran kepada kalian bagaimana sih Fatimah binti Muhammad ini sikapnya yang bisa kita teladani. Jadi Fatimah binti Muhammad ini adalah seorang muslimah yang sholihah, seorang muslimah yang lembut sekali hatinya, seorang muslimah yang cerdas, dan seorang muslimah yang luar biasa sederhana kehidupannya. Padahal beliau adalah seorang putri dari seorang pimpinan kaum muslimin yang luar biasa. Fatimah ini adalah putri dari seorang yang Allah sangat cintai, gitu ya. Seorang yang sampai saat ini dan sampai hari kiamat nanti dicintai oleh banyak sekali manusia. Dicintai bukan hanya oleh kaum muslimin, tapi juga dicintai oleh kaum-kaum di luar muslim, gitu ya, karena saking baiknya beliau. Nah, Fatimah ini tidak kemudian hidup boros dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Kita ikuti cerita berikut ini. Fatimah ialah seorang anak, istri, ibu yang taat pada Allah dan Rasul-Nya. Ayahnya adalah Muhammad binti Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Khadijah binti Khuwailid,
salah satu dari 4 wanita pemuka surga. Nah, Fatimah ini juga termasuk salah satunya ya. Suaminya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 orang Amirul Mukminin yang dijanjikan masuk surga. 2 putranya adalah pemuda surga, yaitu Hasan radhiyallahu anhu dan Husain radhiyallahu anhu. Pamannya ialah pemuka para syuhada bergelar singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu anhu. Kunyahnya atau nama julukannya adalah Ummu Abiha karena baktinya kepada sang ayah. Beliau adalah sayyidah wanita seluruh alam pada zamannya, putri keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah menghendaki kelahiran Fatimah kurang dari 5 tahun sebelum Nabi diutus. Nah, hal ini dekat dengan peristiwa yang agung, yaitu di saat orang-orang Quraisy rela menyerahkan hukum kepada Nabi Muhammad SAW tentang perselisihan yang hebat di antara mereka, yaitu meletakkan Hajar Aswad setelah diadakan pembaharuan Ka'bah. Beliau Nabi Muhammad SAW dengan kecerdikan akalnya mampu menyelesaikan problem dan mencegah pertumpahan darah antara kabilah-kabilah di Arab. Nah, ini adalah proses sebelum atau kejadian sebelum Fatimah itu dilahirkan ya. Fatimah tumbuh dalam rumah tangga Nabawi yang penuh kasih sayang. Nabi Muhammad SAW melindungi, menjaganya, dan tekun mendidik beliau agar beliau mengambil bagian yang cukup dari adab, kasih sayang, dan nasihat Nabawi yang lurus. Hal yang menggembirakan ibunya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, adalah sifat Fatimah ini anak yang sangat baik, lemah lembut, dan terpuji. Manakala usia Fatimah mendekati 5 tahun, mulailah suatu perubahan besar dalam kehidupan ayahnya, yaitu dengan turunnya wahyu kepada beliau. Fatimah pun turut merasakan mula-mula pertama ujian dakwah tersebut. Beliau menyaksikan dan berdiri di samping kedua orang tuanya. Fatimah membantu keduanya dalam menghadapi setiap mara bahaya. Kita tahu ya, saat itu Nabi Muhammad banyak sekali membenci dari kaum kafir Quraisy, ya. Nah, saat itu Fatimah pun turut andil dalam membela Rasulullah. Masa kecilnya tidaklah seperti anak-anak pada umumnya. Tidak seperti kalian yang penuh dengan keasyikan, penuh dengan kedamaian, juga kebahagiaan. Saat usianya belasan, ia harus rela untuk ditinggalkan sang ibu, ya, ditinggalkan Bunda Khadijah saat itu ya, ditinggal meninggal begitu ya. Tidak hanya sang ibu, tapi juga saudarinya, ya, dan itu satu persatu gitu ya. Jadi sejak kecil Fatimah itu sudah menjadi anak piatu gitu ya, anak piatu. Bayangkan ya betapa beratnya ditinggal ibu, ditinggal saudara-saudara ya yang sangat dicintai, dan itu dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Namun bukan Fatimah namanya jika tidak tegar menghadapi ujian. Bahkan kemudian ia yang mengurusi setiap kebutuhan dari ayahandanya. Benar-benar contoh bakti yang luar biasa dari seorang anak. Ya, itulah sebabnya Fatimah ini dikenal dengan sebutan Ummu Abiha, yaitu anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Ya, jadi kehidupan Fatimah ini dia sejak kecil ditinggal oleh ibunya, ditinggal oleh saudara-saudaranya, dan saat itu ayahnya yaitu Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali cobaan, dan itu juga dilalui oleh Fatimah. Kehidupan terus dilaluinya dengan segala apa yang diperintahkan Allah, dan Fatimah menjauhi segala larangan dari Allah hingga saat ajalnya tiba.
Tidak lama setelah ayahnya wafat, Fatimah meninggal dunia. Usianya tidak mencapai 30 tahun loh. Nah, itulah ya secuplik cerita tentang Fatimah Az-Zahra, sosok yang selalu berusaha ceria atas segala ujian yang ditimpanya. Bagaimana dengan kita? Kita masih sering mengeluh, masih sering menyalahkan, dan juga masih sering marah-marah. Belum lagi kalau banyaknya tugas sekolah, masih diminta hafalan, kayaknya berat gitu rasanya. Tapi coba kita pikir lagi ya, seberat itukah dibanding dengan Fatimah? Lalu bagaimana sikap kita dengan orang tua kita? Sudahkah kita menjaganya dengan sikap yang baik? Sudahkah tutur kata kita baik kepada orang tua? Sudahkah kita merawatnya? Sudahkah kita membantunya jika membutuhkan? Nah, kita introspeksi masing-masing ya. Nah, jangan lupa siapa suri tauladan kita yang seharusnya, bukan yang lain. Dialah muslimah terbaik, cantik luar dalamnya. Tentang cantiknya akhlak, pandainya sikap, indahnya iman, Islam dan ihsannya, Fatimah Az-Zahra selalu ceria menghadapi segala ujian. Kekuatan, keteguhan, kebersahajaan, dan segala kebaikan adalah guru abadi sepanjang zaman. Seberat apapun ujian atau masalah, keikhlasanlah yang membuatnya ringan. Nah, itu tadi kisah tentang Fatimah binti Muhammad. Menarik sekali kan? Semoga kita semua ustazah, juga kalian anak-anak SDTK Al-Abidin dan seluruh umat manusia bisa mencontoh atau bisa meneladani sikap atau perilaku dari Fatimah binti Muhammad. Ya, semoga Fatimah binti Muhammad bisa menjadi idola kita semuanya, gitu ya. Bukan artis A, bukan artis B, tetapi para nabi dan rasul, para sahabat, para keluarga Rasulullah yang sudah terjamin kesolihannya. Ya, semoga itu yang menjadi idola kita semuanya. Oke, anak-anak, itu yang bisa Ustazah sampaikan. Sampai bertemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai bertemu lagi di Guru Berkisah di pekan depan, insya Allah, dengan guru yang berbeda dan dengan cerita yang berbeda. Saksikan terus Guru Berkisah setiap hari Sabtu di YouTube channel SDTK Al-Abidin. Jangan lupa subscribe ya. Oke, Ustazah tutup. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Semoga sehat selalu dan salam buat keluarga, dan semoga senantiasa kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.